Baik, apa sih yang dimaksud dengan sistem lupus eritematosus atau yang sering disingkat SLE? Nah, teman-teman, sistem lupus eritematosus atau SLE adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi akibat sistem imun, di mana tubuh menghasilkan antibodi berlebihan yang menyerang sel dan jaringan sendiri, sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ tubuh. Berbagai organ tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, jantung, paru-paru, dan sistem saraf lainnya. Nah, teman-teman, SLE sering disebut sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya beragam dan sering menyerupai penyakit lain. Tanda dan gejala penyakit SLE. Yang pertama, muncul ruam kulit yang terlihat khas, khusus di area bagian wajah penderita, seperti berbentuk kupu-kupu. Yang kedua, penderita merasakan nyeri pada berbagai sendi, disertai dengan pembengkakan. Yang ketiga, mengalami demam tinggi di atas 30 derajat Celcius. Yang keempat, merasakan kondisi tubuh yang lelah secara ekstrim meski sudah beristirahat. Yang keenam, mengalami masalah pada organ ginjal. Yang ketujuh, mengalami gangguan kesehatan pada organ-organ lain seperti paru-paru atau ginjal. Baik, ini adalah patofisiologi penyakit SLE. Faktor yang pertama, faktor pencetus genetik, kuman atau virus, lingkungan, dan obat-obatan tertentu. Seiring berjalannya waktu, terjadi gangguan imunoregulasi, menurun menjadi peningkatan produksi autoantibodi secara berlebihan. Selanjutnya, terjadi kelainan pada sel T suppressor atau tidak berfungsi secara normal. Selanjutnya, autoantibodi menyerang organ tubuh, sel, dan jaringan sendiri. Terbentuk kompleks imun dan terjadi penumpukan di jaringan. Selanjutnya muncul penyakit sistem lupus eritematosus atau SLE. Dapat memicu proses inflamasi pada berbagai organ tubuh. Dampak pada organ tubuh yang pertama pada kulit, kerusakan integritas kulit. 2. Sendi, artritis, intoleransi aktivitas. 3. Darah, Hb menurun, O2 dan nutrisi menurun. ATP menurun, kelelahan. 4. Paru-paru, efusi pleura, ketidakefektifan pola napas. Kelima, ginjal, proteinura, protein tubuh menghilang, protein dan perkembangan terhambat. Keenam, hati, gangguan sintesis zat-zat tubuh, nutrisi kurang dari kebutuhan. 7. Otak, sistem saraf, penurunan suplai O2, nekrosis, dan resiko kematian. Baik teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terkena penyakit SLE. Faktor yang pertama itu faktor lingkungan. Nah, teman-teman, paparan zat berbahaya seperti merkuri, asap rokok, atau bahan kimia lainnya itu dapat memicu gangguan sistem imun, sehingga tubuh menyerang selnya sendiri. Faktor yang kedua itu faktor hormon. Biasanya itu hormon estrogen. Hormon estrogen itu diduga mempengaruhi sistem imun, sehingga SLE lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, terutama usia produktif. Faktor yang ketiga adalah faktor genetik atau keturunan. Biasanya orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit autoimun lebih berisiko mengalami SLE karena adanya kecenderungan genetik tertentu. Nah, teman-teman, ada beberapa komplikasi yang terjadi. Yang pertama, berisiko mengalami kerusakan pada organ ginjal. Biasanya itu gangguan penyakit gagal ginjal. Yang kedua, terkena gangguan pada organ otak dan sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan masalah sakit kepala, penglihatan, kejang-kejang, sampai dengan stroke. Yang ketiga, terjadinya permasalahan pada darah dan pembuluh darah, sehingga orang biasanya mengalami anemia, menyebabkan permasalahan kesehatan pada paru-paru, misalnya
pneumonia dan dapat meningkatkan risiko terkena gangguan serangan jantung dan penyakit jantung lainnya. Baik, ada beberapa cara untuk mencegah seseorang agar terhindar dari penyakit SLE. Yang pertama itu adalah menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok. Yang kedua, melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berlebihan, dikarenakan dapat memicu perkembangan penyakit lupus. Yang ketiga, dapat mengelola stres dengan cara meditasi, terapi ataupun yoga. Yang keempat, seseorang dapat melakukan konsultasi dengan tenaga medis jika nantinya mengalami gejala yang dirasakan mencurigakan. Baik teman-teman, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah SLE adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri dan dapat mengenai berbagai organ. Penyakit ini memiliki gejala beragam, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta dapat menimbulkan komplikasi serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pola hidup sehat dan menghindari pemicu seperti paparan sinar matahari. Dan saran saya sering melakukan pemeriksaan rutin.